Perkenalkan, nama saya Fridolin dari kelas 11 IPA 2. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil hewan dan tumbuhan purba. Secara kimia, minyak bumi adalah senyawa yang terdiri atas 80-85% unsur karbon dan 15-20% unsur hidrogen. Zat kecil Unsur dari atas lainnya kiri. yaitu oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah sampai 5%. Terbentuknya minyak bumi. Saat organisme pada zaman purba mati, sisa tubuh mereka akan mengendap ke dasar lautan dan tertutup oleh lumpur. Tekanan dan temperatur yang tinggi akan menjadi penyebab berubahnya lumpur itu menjadi lapisan batuan. Beberapa juta tahun setelahnya, bakteri anaerob menguraikan sisa organisme itu dan membuatnya menjadi minyak bumi. Saat terjadi reaksi penguraian, gas alam terbentuk di atas lapisan minyak bumi. Cara mendapatkan minyak bumi. Pengolahan minyak dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap pertama merupakan pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan perbedaan titik didih atau distilasi bertingkat. Fraksi-fraksi minyak bumi yaitu: yang pertama, fraksi pertama yang dihasilkan adalah gas alam. Fraksi pertama merupakan fraksi yang paling ringan. Gas ini digunakan sebagai bahan bakar kilang. Selanjutnya, fraksi kedua disebut juga sebagai nafta yang dapat dijadikan bensin atau produk petrokimia lainnya. Yang ketiga, fraksi ketiga disebut juga sebagai fraksi tengah. Fraksi inilah yang dapat dibuat menjadi aftur atau aviation turbo fuel yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Selanjutnya, fraksi keempat sering disebut juga sebagai solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Yang terakhir, fraksi kelima adalah residu yang terdiri atas molekul-molekul hidrokarbon besar dan harus dipecah lagi menjadi lebih kecil menggunakan cracking unit. Residu yang lebih berat digunakan menjadi aspal dan dapat diolah lagi menjadi pelumas minyak dan lilin. Kegunaan minyak bumi. Struktur kimia minyak bumi terdiri dari banyak rantai hidrokarbon. Maka dari itu, minyak bumi perlu disuling untuk dipisahkan dari hidrokarbon dengan teknik distilasi. Hasil penyulingan ini yang paling umum adalah gas, bensin, nafta, kerosin, solar atau diesel, minyak pelumas, lilin, minyak bakar, dan aspal. Hasil yang paling banyak digunakan adalah bensin. Bensin yang dihasilkan dari proses distilasi masih perlu ditambahkan zat-zat lain agar lebih efisien dalam pembakaran tinggi. Efisiensi ini diukur dengan bilangan oktan atau octane number. Bilangan oktan merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi letupan saat terbakar di dalam mesin. Semakin tinggi bilangan oktannya, maka semakin baik juga proses pembakaran di dalam mesin, dan semakin mahal pula bensin yang mengandung bilangan oktan tinggi tersebut. Bilangan oktan dapat ditingkatkan dengan menambahkan beberapa zat aditif seperti tetraethylit atau TEL, methyl tertiary butyl ether atau MTBE, dan etanol. Etanol mempunyai bilangan oktan 123 dan lebih unggul dari TEL dan MTBE, serta tidak mencemari udara. Di Indonesia, beberapa bensin yang diperdagangkan yaitu premium dengan jumlah bilangan oktan kurang lebih 88, Pertamax dengan jumlah bilangan oktan 91 atau 92, dan Pertamax Plus dengan jumlah bilangan oktan 95. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Zat-zat pencemar udara ini yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, belerang oksida nitrogen, dan timbal. Sekian tentang minyak bumi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih.